Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita memahami bahwa salah satu dari tujuan ibadah Ramadan itu adalah la'allakum tashkurun, agar kalian orang-orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Syukur itu satu kalimat yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk kita laksanakan. Syukur artinya menyadari bahwa apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita itu sebuah nikmat yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada dua makna fundamental di dalam memaknai kata syukur. Yang pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa syukur itu adalah memanfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita dalam rangka mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya semua yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan, kita pergunakan untuk sesuatu yang akan mendatangkan ridho Allah kembali. Ada seseorang itu yang mengaku bersyukur, lalu di dalam majelisnya itu bercampur antara yang hak dan yang batal. Nah, ini sama sekali tidak merupakan sebuah syukuran yang benar. Jadi kalau ada majelis syukuran tapi di dalamnya ada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan syukuran namanya, tapi kufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur yang benar adalah ketika kita memanfaatkan, mempergunakan semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat yang sangat banyak ini dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memanfaatkannya tetap di jalan yang Allah ridha dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan. Kemudian makna syukur yang kedua adalah betul-betul memahami bahwa apa yang kita terima ini sekecil apapun itu merupakan nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menghilangkan kebaikan Allah. Jika kita betul-betul merasakan apa yang kita terima ini adalah pemberian Allah, merupakan nikmat dari Allah, maka insya Allah kita akan mudah untuk bersyukur. Tapi kalau kita selalu membandingkan apa yang kita terima dengan apa yang orang lain terima, pasti selalu akan ada rasa kecewa dalam diri kita. Nah, oleh karena itu antara syukur dengan kecewa ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Jadi kalau kita ingin bersyukur, maka jauhilah kekecewaan kita terhadap apa yang kita terima ini. Maka salah satu tipsnya adalah jangan suka membanding-bandingkan apa yang kita terima dengan yang orang lain terima. Saudaraku, as-saimin was-saimat rahimakumullah, ketika kita merasa iri terhadap apa yang diterima oleh orang lain, itulah yang dalam bahasa agama disebut hasad. Hasad itu adalah sebuah sifat yang sangat buruk yang tidak boleh kita lakukan. Hasad itu dalam bahasa kita artinya iri. Iri, perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang menurut kita lebih baik daripada yang kita miliki. Maka Rasulullah SAW sangat melarang sifat hasad ini. Namun ada dua hal yang Rasulullah izinkan kita untuk iri kepadanya. Apa kata Nabi? La hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang saja. Apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haq. Kita boleh iri, boleh hasad kepada orang yang diberi Allah harta yang banyak, lalu harta yang banyak itu diinfakkannya di dalam kebaikan dan di dalam kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemar berinfak, gemar bersedekah, menyantuni orang-orang susah. Nah, kepada orang yang seperti ini kita diperbolehkan untuk iri. Artinya iri dalam arti ghibthah kata ulama. Kita ingin meniru apa yang dilakukannya, kemudian kita berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti apa yang dijalankannya.
Kemudian yang kedua, diperbolehkan kita hasad kepada rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kepada orang yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan, diberi oleh Allah hikmah, pengetahuan terhadap agama, Al-Quran, Sunnah yang sangat baik, lalu kemudian dia menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan lalu mengajarkannya kepada orang lain. Inilah dua hal yang harus kita pahami, dan kita diperbolehkan iri kepada dua orang ini. Artinya kita ingin meniru perbuatan baik mereka, lalu kita berusaha dengan sekuat tenaga. Di luar dua hal ini kita tidak boleh iri. Ingatlah saudaraku bahwa sikap iri inilah yang akan menjauhkan kita dari sifat syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW ada mengatakan, "Wa 'alaika bisyukri fa inna syukru yazidu fi ni'am." Perbanyak kamulah bersyukur terhadap nikmat, karena syukur itu akan menambah nikmat. Saudaraku, kenikmatan itu, kepuasan itu bukan dilihat dari banyaknya perbendaharaan yang kita terima dari Allah, tetapi dari nilainya yang membuat kita puas, membuat kita senang dan mendatangkan keberkahan dari apa yang kita miliki. Jadi kalau kita syukuri, insya Allah sekecil apapun pemberian Allah, maka Allah akan tambahkan. Allah pun mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas apa yang kamu terima, aku tambahi apa yang telah engkau terima itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas apa yang kita terima hari ini, sehingga apa-apa yang kita miliki menjadi sebuah kenikmatan yang sempurna dan akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, juga bagi kehidupan orang-orang lain di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.